Salam, horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, salam kebajikan dan salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus yang sekarang kita gunakan untuk memahami apa yang menjadi evangelium pada tanggal 13 April 2025 yang kita sebut juga sebagai Minggu Palmarum di gereja kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan bertemu di dalam channel ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Bagian akhir dari Mazmur 68 itu yang diberi judul Perarakan Kemenangan Allah. Kita baca Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Tuhan, yakni Tuhan Jehovah, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah, hardiklah binatang-binatang di Tabero, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang diharapkan ditiru oleh orang lain juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mazmur 68 ini yang akan kita renungkan diberi tema mengakui kekuasaan Allah. Ayat 25 sampai ayat 36 itu adalah bagian dari Mazmur Daud atau nyanyian yang digubah oleh Daud, ya, yang menyaksikan perarakan kemenangan Allah. Karena Mazmur ini dari Daud, tentu saja
latar belakangnya harus kita cari dari pergumulan hidup Daud dan pemahamannya, refleksinya mengenai pergaulannya dengan Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari latar belakang penggalan-penggalan Mazmur ini dari kehidupan raja-raja Israel sesudah Daud. Jangan. Karena ada saya lihat penafsir yang membuat demikian. Kita cari aja ya dari lingkup kehidupan Daud saja. Kita tahu Mazmur adalah ungkapan iman, refleksi, pemahaman mengenai pengenalannya tentang Tuhan dan pengenalannya akan tindakan-tindakan Tuhan yang telah dilakukan Tuhan dan bisa akan dilakukan oleh Tuhan. Lalu jawaban pemazmur itu kepada tindakan-tindakan Tuhan yang dirasakannya tersebut. Tentu saja orang yang tidak percaya adanya Tuhan tidak mampu membuat suatu mazmur sedemikian. Karena yang utama telah disangkalnya. Daud adalah seorang yang benar-benar mengakui eksistensi adanya Tuhan yang selalu menyertai dia. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, dia adalah raja yang mengkonsolidasi kerajaan Israel bersatu itu di bawah kepemimpinannya setelah Saul meninggal dunia, dan dia mendapat utuh semua bangsa Israel menjadi rakyatnya. 12 suku itu atau 13 marga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kira-kira di manalah peristiwa yang dialami Daud sehingga dia menggubah mazmur yang sangat indah ini. Suatu mazmur yang mengajak kita semua mengakui kekuasaan Jehovah Elohim, Allah umat Israel. Kita tahu bahwa Daud belum mendirikan bait suci Yerusalem karena anaknya yang membangunnya sesuai dengan arahan dari Tuhan. Yang dia bangun adalah kemah pertemuan, ya, kemah suci di Yerusalem. Dan waktu itu tabut perjanjian masih di rumah Obed-Edom, dan karena Daud melihat bahwa keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan karena dipilih Tuhan sebagai tempat di mana tabut perjanjian itu bisa diletakkan, dengan harapan bahwa seluruh bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan. Daud tidak meletakkan tabut perjanjian itu di rumahnya, tetapi di rumah Tuhan, yakni kemah pertemuan, kemah suci yang telah dibangun oleh Daud. Di sanalah bangsa Israel beribadah dan memberikan kurban persembahan kepada Tuhan. Kita baca setelah Tuhan merestui pemindahan tabut perjanjian itu ke kemah pertemuan itu, bangsa Israel menari-nari, ya, dan bahkan Daud ikut menari-nari sampai nampaknya seolah-olah kesurupan, ya, sampai dia terbuka baju, lalu istrinya, ya, putri Saul itu, Mikal, melihat Daud berperlakuan seperti itu dan akhirnya mengejek Daud. Lalu Daud marah dan Tuhan marah terhadap Mikal sehingga kandungannya ditutup oleh Tuhan dan tidak melahirkan seorang anak pun bagi Daud. Di dalam perarakan itu, ya, tampaklah seperti diceritakan di dalam Mazmur ini, ya,
Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dan jemaah memuji Tuhan, ya. Semua Israel dan beberapa kepala suku bangsa Israel dikatakan di sini ikut mengarak tabut perjanjian itu ke kemah pertemuan kudus itu. Benyamin sebagai dari keturunan Rahel. Kemudian pemuka-pemuka Yehuda, Benyamin anak bungsu Rahel, dan Yehuda adalah anak sulung daripada Lea. Pemuka Naftali adalah anak sulung dari istri Yakub, dari selirnya juga. Ya. Akhirnya itu dengan menyebutkan 3 suku ini, Daud sudah merasakan bahwa seluruh bangsa Israel, baik dari utara, dari tengah, dan dari selatan, sudah diikut sertakan dalam perarakan itu yang dengan penuh puji-pujian dan sorak-sorai mengangkut, ya, tabut perjanjian ke kemah kudus bangsa Israel, kemah kudus Tuhan, ya. Dan kita tahu kemah pertemuan kudus itu sangat dikuduskan oleh bangsa Israel, yang dianggap sebagai tempat pertemuan umat itu dengan Tuhan mereka, yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan yang memberikan tanah Israel menjadi tanah pusaka mereka sebagai tanah perjanjian. Zebulon, Naftali adalah suku yang tinggal di utara, sedangkan Yehuda adalah suku yang tinggal di selatan Yehuda, ya. Dan Benjamin adik Manase, ya, adik Yusuf, udahnya Manase itu tinggal di tengah. Mereka bersatu untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya perilaku sedemikian juga dapat ditiru oleh umat Israel baru zaman sekarang ini. Bangsa Tuhan yang ada di utara, bangsa Tuhan yang ada di tengah, bangsa Tuhan yang ada, umat Tuhan yang ada di selatan, di Indonesia ini, atau dimanapun berada, dapat bersatu di kemah pertemuan kudus, tempat mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka bisa bersama-sama berbondong-bondong, ya, kompak, diiringi oleh petikan kecapi yang sangat merdu, diiringi oleh dayang-dayang para penari, ya, yang sambil membunyikan rebana. Sekarang ini kita lihat dengan mempedomani Mazmur ini, ada jemaat-jemaat Kristen sekarang yang berarak-arakan masuk gereja dengan didahului oleh penari-penari remaja. Saya pernah ikuti juga kebaktian di HKI Simpang 2 seperti itu. Dan sehingga saya dikatakan bahwa tari-tarian seperti itu, nyanyian-nyanyian seperti itu, dan petikan-petikan kecapi seperti itu bukan hanya milik para harismatik, gereja-gereja harismatik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian jemaat semuanya itu mendoakan, mengharapkan bahwa Tuhan akan bertindak demi keselamatan mereka, demi kemajuan mereka. Mereka berdoa agar Tuhan menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuatan dan bertindak bagi bangsa Israel. Tentu saja dalam konsolidasi negara bangsa Israel setelah kemah pertemuan suci itu ditempati oleh tabut perjanjian itu, Tuhan akan bertindak lagi untuk kesejahteraan, keamanan, dan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Itulah baik Tuhan, tempat mereka menyembah Tuhan, sehingga
baik Raja Israel maupun raja-raja yang bersahabat dengan bangsa Israel, dapat memberikan persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Lalu mereka mengharapkan agar binatang-binatang teberau yang bisa menenggelamkan mereka dihardik oleh Tuhan. Kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa Israel yang melawan bangsa Israel dapat dihalau oleh Tuhan. Dan Tuhan melawan orang-orang yang membenci dan mengejar, yang mengasihi, mencintai, dan mengejar perak. Ya. Dan kiranya tidak terjadi lagi perang untuk mereka. Mereka ingin hidup damai. Sehingga mereka memohon, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Permohonan itu masih berlaku sampai sekarang. Sehingga umat Tuhan sebenarnya harus menyadari bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perang. Permusuhan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain. Di zaman modern ini, Israel mencoba bersatu ya Tuhan, kawan-kawan seiman di dalam Kristus. Persatuan itu dapat membangun kembali kerajaan Israel atau negara Republik Israel yang ada sekarang, ya. Dan untuk pembangunan, calon pembangunan Bait Suci, ya, Daud mengumpulkan bahan-bahan untuk itu. Dan untuk itulah orang-orang Mesir membawa tembaga-tembaga. Orang-orang Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah, membawa emas dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan di bumi turut menyanyi bagi bangsa Israel, bermazmur bagi Tuhan Jehovah Elohim. Dan mereka semua mengakui bahwa Tuhanlah yang berkendaraan melintasi langit purbakala, yang memperdengarkan suaranya walaupun nampaknya hanya seperti halilintar dan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tuhan menghardik agar bangsa-bangsa mendapat ketakutan kepada Tuhan. Allah itu maha dahsyat. Dahsyat di tempat kudusnya, walaupun masih belum berupa bait Allah, bait Tuhan, tetapi berupa tempat pertemuan kudus. Ya, dari sana Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan kekuatannya untuk melindungi umat Tuhan. Dan itu sudah terjadi walaupun bangsa Israel masih di padang gurun. Tuhan datang menyejukkan dengan kendaraannya berupa embun. Dan Tuhan datang berupa tiang api yang berdiri untuk menerangi, memanaskan daerah yang ditempati bangsa Israel kalau terjadi musim dingin. Dan sekarang ini Tuhan yang Maha Kuasa itu dapat melakukan lebih daripada yang kita harapkan. Oleh karena itu, siapa yang mengakui kekuasaan Tuhan, dia itu berhak untuk memohon agar Tuhan bertindak demi kehidupan mereka, melindungi mereka dari tangan orang-orang jahat, dan merangkul orang-orang yang mengasihi mereka menjadi suatu kesatuan yang dapat memuji dan memuliakan Tuhan di tempatnya yang kudus atau di tempat masing-masing. Itulah semangat kekristenan kita, bahwa Tuhan telah memanggil semua bangsa-bangsa menjadi miliknya, menjadi huriannya, sehingga suara memuliakan Tuhan dapat terdengar dari timur sampai barat. Ya, kumandang nyanyian mazmur pemujian kepada Tuhan sepanjang waktu dapat kita dengar dari ufuk timur bumi ini sampai ke ufuk barat, bahkan baik malam maupun masih siang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak percuma dan tidak sia-sia bahwa kita ikut dalam arak-arakan, ya, mengakui kekuasaan Tuhan Jehovah Elohim di dalam Yesus Kristus Roh Kudus yang menyelamatkan kita itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah renungan yang kami terima pada kesempatan ini.
Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan kami dan kehidupan bangsa kami. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.